GSKI. Kita boleh sama-sama lihat di layar. Kita sama-sama ucapkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesucian, yang kedua adalah kekekalan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan dulu kepada Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita. Kita mau bawa hati kita di hadapan-Nya. Ini kami Tuhan, kami yang datang di hadapan-Mu pada siang sore hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kami Bapa yang datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari kami Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan. Tiba saat ini Bapa kami datang ke rumah-Mu Tuhan, di mana kami mau memuji menyembah Engkau, meninggikan-Mu Bapa, karena semuanya itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Allah kami. Inilah setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa, yang kami nyatakan di hadapan-Mu. Biarlah apapun Tuhan kerinduan kami Bapa, itu menjadi keharuman di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami datang Tuhan, hidupku ini di hadapan-Mu dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Hidupku ini simfoni rakitan Kau dengar, semua nyanyian puji dan sembah-Mu sepanjang waktu di hadapan-Mu. Ya Allahku, Kau satu-satunya, Kau satu-satunya alasan ku hidup.
Terima kasih ya Bapak.
juga mau berkomitmen untuk memilih Engkau satu-satunya alasan kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji bersorak kepadamu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai Bapa di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Kita mau salam kanan kiri kita, mari memuji Tuhan lebih lagi.
Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah memuji Engkau, bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan yang terpenting adalah kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu yang kami dengar Bapa, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Bapa, Tuhan, ikutlah bersama kami Bapa, menuntun kami Tuhan, hingga kami sampai di kekekalan Bapa. Hingga Kau dapati kami tetap setia Tuhan, dan kami boleh Bapa bersama-Mu Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terpujilah Tuhan Yesus. Halikah senja, waktuku pulang kembali, menghadap Bapa, Tuhan kekal sertaku, di sisa perjalananku.
tujuan hidup kami, biar kami setia dan berkenan sampai kami menutup mata. Kami mohon Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh. Jangan sia-siakan kepercayaan kami. Kami mau rindu, kami rindu setia dan berkenan selama sisa umur hidup kami ini sampai kami kembali ke surga. Terima kasih Bapa, tolong kami. Saat ini kami juga merindukan suara-Mu yang terus berbicara kepada setiap kami. Bapa, tolong kami, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib, biar hanya Tuhan yang dilihat, yang dikenal dan dimuliakan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami siap melakukan firman. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat semuanya? Bisa dilewati ya, walaupun dengan tergoncang-goncang, walaupun dengan seadanya, yang penting bisa dilewati. Mari kita buka di Markus 14, dimulai dari, saya bacakan Markus 14 mulai dari ayat 32 sampai 38. Yang perikopnya yaitu di taman Getsemani. Saya bacakan firman Tuhan dari ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Di ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Dari perikop ini, dari ayat 32 sampai 38, ini dapat kita temukan beberapa kali kalimat berjaga-jaga diulang terus oleh Tuhan Yesus. Perikop ini menceritakan pada saat itu, saat yang sangat genting sekali, karena pada saat itu sudah memasuki saat di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, akan dibawa oleh pasukan Roma. Saat itu adalah saat yang sangat genting. Nah, begitu juga dengan keadaan kita pada saat ini. Tema yang saya sampaikan yaitu berjaga-jaga dan berdoa, ya. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Genting nggak saat ini? Kehidupan dunia saat ini sangat genting nggak? Saya yakin jawaban kita pasti iya. Kehidupan dunia saat ini sungguh sangat
kacau dan sangat-sangat tidak baik. Dengan ditandainya berbagai-bagai kejadian, baik musibah, kecelakaan maupun kejadian bencana alam yang terjadi di mana-mana, yang kadang di luar nalar kita. Ini menandakan apa? Dunia saat ini juga sedang dalam keadaan yang sangat genting. Sehingga kita juga harus berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus sendiri yang secara manusia pada masa itu, Yesus pada saat dia di bumi juga dia adalah manusia seutuhnya seperti kita pada saat ini, ya. Satu jam saja dia bertanya kepada Petrus, Simon, 1 jam kah? 1 jam saja pun kamu tidak bisa berjaga-jaga. Artinya apa? Kita ini sangat lemah. Kita ini tidak akan bisa sanggup untuk konsentrasi penuh. Manusia ini sangat lemah. Bayangkan sekaliber sekelas Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka adalah orang-orang yang di ring satu di dalam lingkaran Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dalam ring satu. Mereka adalah orang-orang murid-murid yang selalu ada dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka aja bisa lengah. Mereka aja tidak bisa berjaga-jaga seperti yang Tuhan sampaikan kepada mereka, yang Tuhan titipkan kepada mereka. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka juga sangat tertidur. Saya yakin kata berjaga-jaga ini sudah sering kita dengar, baik di gereja, di dalam setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, maupun di Alkitab yang sering kita baca. Kita sering mendengar kalimat berjaga-jaga dan berdoa ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini ada dalam kehidupan kita? Apakah ini adalah dalam kehidupan kita? Apakah ini ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Pertanyaan yang simpel. Sampai saat ini kita sebagai orang percaya, sudahkah kita berjaga-jaga atas kehidupan kita ini untuk mempersiapkan ke langit baru dan bumi baru? Orientasi kepercayaan kita adalah langit baru, bumi baru. Saya ulangi, pertanyaannya yang simpel. Sudahkah kita berjaga-jaga sampai saat ini? Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan berpikir saya sudah percaya Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saya pasti kuat, saya pasti kokoh. Godaan, goncangan, serangan apapun itu tidak akan menggoyangkan saya. Dunia saat ini sedang sangat genting, seperti pada masa perikop ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Keadaan pada saat itu benar-benar sangat genting, karena pada saat sebentar lagi dia akan ditangkap oleh pasukan Romawi. Keadaan kita saat ini juga begitu. Lihat, perang terjadi di mana-mana. Sebelum di Iran, Israel, Timur Tengah, Ukraina dengan Rusia. Saya tidak tahu nanti siapa lagi yang akan menyusul. Ini menandakan apa? Dunia ini sedang sangat genting. Dunia ini sedang sangat tidak baik. Dunia ini sedang digoncangkan. Dunia ini sudah menuju akhir zaman. Apakah kita menyadari hal ini? Kita harus koreksilah diri kita masing-masing. Kalau saya mati saat ini juga,
Sudah layakkah saya masuk ke langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus? Orientasi kepercayaan kita, kekristenan kita yaitu langit baru, bumi baru. Bukan hanya berbicara berkat materi, kesembuhan jasmani, mujizat-mujizat yang lain. Itu hanya mungkin tambahan yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita hidup berkenan dan setia kepadanya, seperti yang lagu pujian yang baru kita naikkan. Kita kapanpun bisa mati. Saya tadi baru baca satu artikel seorang kaya raya yang berasal dari India yang bernama Sanjay nama depannya Sanjay. Berusia 54 tahun, dia ada kaya raya, penerus bisnis dari orang tuanya di bidang elektronik dan segalanya, yang sungguh diwariskan kepadanya kekayaan yang sangat luar biasa. Dia berdomisili di Inggris, London, dan mempunyai seorang istri yang sangat cantik, yaitu bintang film artis Bollywood yang sungguh sangat terkenal. Kesehatannya dijamin. Dia sering memeriksakan, mengontrol kesehatannya ke hospital yang sungguh sangat terkenal, bukan yang abal-abal, bukan yang biasa, tapi yang sangat terkenal yang dia pakai, karena uang dia melimpah, harta dia melimpah. Dia tidak mau memakai yang asal-asalan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan kesehatan yang membunuh dia, bukan kecelakaan yang membunuh dia, tapi hanya seekor lebah. Pada saat dia sedang main polo, olahraga polo, tahu ya olahraga polo? Dia sedang berlari, pada saat sedang bermain, lebah itu secara tidak sengaja masuk ke dalam kerongkongan dia dan menyengat dalam kerongkongannya. Itu aja membuat dia mati. Dia langsung terkapar dalam hitungan 1-2 detik karena racun yang ada dalam lebah sudah langsung menyerang tubuhnya dan masuk ke dalam jantungnya, sehingga mengakibatkan jantungnya berhenti. Saat dia tersungkur, rekan setimnya memanggil tim medis dan mereka memanggil mungkin ambulan. Sebelum ambulan datang dia sudah tidak bernyawa. Sangat cepat, dalam hitungan detik. Orang sekaya dia, orang yang memiliki harta yang sebesar dia, dengan rutinitas check up yang dilakukan dengan sangat teliti, secara pikiran mungkin dia akan hidup lama dan panjang umur. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, 1 ekor lebah sudah merenggut nyawa dia. Itulah hari terakhir bagi dia. Tempat tinggalnya juga bukan tempat tinggal yang asal-asal. Dia di tempat tinggal yaitu daerah bangsawan Inggris. Hanya seekor lebah merenggut nyawa dia. Kalau terjadi pada kita, kalau kita saat ini mati, sudahkah kita berjaga-jaga Bapak Ibu? Sudahkah kita berjaga-jaga? Jangan kita sibuk dengan segala urusan kita, dengan segala pekerjaan kita, dengan segala pelayanan kita. Kita melupakan hal kekekalan kita. Hati-hati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita di wadah Sinode Suara Kebenaran yang terus menekankan, menyampaikan, menyuarakan, mengingatkan dan mengiring kita terus ke arah untuk mempersiapkan kita menyongsong kedatangan Tuhan maupun akhir zaman kita, sehingga kita pada saat kapanpun kita dipanggil, kita sudah siap, kita sudah standby, kita sudah tidak takut lagi. Ini yang harus kita perkarakan. Jangan kita masih berteologia, pintar berdebat dengan teolog-teolog lain, tapi pada akhirnya kita ditolak di dalam kerajaannya. Semua itu akan sia-sia Bapak Ibu. Saya ulangi kembali, sudahkah kita berjaga-jaga sampai saat ini? Kapanpun kita bisa mati, kapan
seperti bangsa keluarga negara India ini, Sanjay. Kapanpun kita bisa meninggal. Begitu juga dengan saya. Mungkin pada saat saya berbicara di tempat ini, saya bisa mengakhiri hidup saya. Begitu juga dengan kita semua. Baik anak-anak pemuda, remaja, saya mau ingatkan juga. Jangan berpikir waktu kalian masih banyak, masih panjang. Tidak. Kecelakaan pesawat di India, berpikirkah ada dalam bayangan benak mereka enggak anak-anak yang ikut di dalam pesawat itu? Berpikir nggak mereka hari itu adalah penerbangan terakhir bagi mereka? Berpikir nggak mereka kalau hari detik itu saat pesawat take off itulah hari terakhir bagi mereka? Mereka tidak pernah memikirkan itu. Tapi itulah realita kehidupan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil, kapan kita mati. Sebelum waktu itu tiba, kita harus perkarakan buat kita pribadi lepas pribadi. Berjaga-jagalah senantiasa Bapak Ibu. Karena iblis juga terus bermanuver dengan luar biasa di akhir zaman ini. Dia tidak mau membiarkan kita untuk dengan gampang, dengan mudah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia terus bermanuver luar biasa untuk mengacaukan kita dengan segala kesibukan kita, dengan segala pekerjaan dan urusan yang kita lakukan setiap hari. Seolah-olah kita merasa ini sudah wajar, sudah seharusnya yang kita lakukan. Kesibukan kita di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita. Seolah-olah kita berpikir apa? Ini adalah hal yang wajar yang harus saya lakukan. Sehingga kita melenceng dari apa yang seharusnya kita perbuat untuk mempersiapkan diri kita ini menyongsong kedatangan Tuhan maupun untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan, selama kita percaya Tuhan Yesus sampai saat ini, sudah hidup berkenankah kita kepada Tuhan? Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti yang tadi nyanyi yang kita naikkan? Sudahkah kita setia dan berkenan kepada Tuhan kita? Jangan kalau kita bekerja di perusahaan, kita setia kepada perusahaan kita karena kita dibayar. Ingat Bapak Ibu, kita setia dan berkenan kepada Elohim Yahweh. Taruhannya bukan hanya gaji, jabatan, kekuasaan maupun harta benda, tapi kekekalan sampai selama-lamanya, keabadian yang tidak ada ujung, tidak ada batasnya. Kita harus perkarakan itu dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Jangan main-main. Begitu juga dengan anak remaja, pemuda, jangan main-main, ya. Setiap saat kita bisa berakhir. Sebelum waktu itu tiba, firman ini disampaikan untuk terus menyadarkan kita supaya kita yang mungkin selama ini lengah, tidak pernah berjaga-jaga dengan kekekalan kita, malam ini kita ingatkan kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga Dia terus menegur kita, mengingatkan kita, bahkan mencolek kita kembali supaya kita disadarkan. Dunia sangat genting, sangat kacau saat ini. Lihat, kejahatan di mana-mana terjadi. Seperti tadi pagi saya sampaikan, perampokan tidak harus perlu ke TKP lagi, tidak perlu. Merampok uang seseorang tidak perlu lagi membawa senjata atau parang datang ke rumah yang bersangkutan. Tidak perlu lagi Bapak Ibu, hanya memakai apa? Hanya cukup dengan ini. Inilah sangat luar biasa jahatnya dunia saat ini. Dulu orang merampok pasti bawa parang ya. Setengah malam nunggu yang punya rumah udah tidur, baru mereka bereaksi. Sekarang tidak perlu, mau siang, mau malam, mau subuh, tidak usah. Mereka hanya cukup menekan tombol ini. Dan banyak sekali korban yang saya sendiri sudah pernah melihat banyak korban yang saya lihat. Kadang bukan dengan jumlah yang kecil, maka kita harus perlengkapi juga diri kita dengan
Dengan apa? Kenapa kita bisa kadang sampai kebobolan? Kita harus perlengkapi diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu sosok penolong, tapi selama ini yang mungkin kita abaikan. Saya yakin kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal-hal seperti perampokan melalui media sosial tidak akan dapat menyerang kita. Saya yakin. Dunia sedang sangat genting saat ini. Dunia sangat genting. Di dalam lalu lintas juga mungkin kita sedang sangat hati-hati, tapi pihak yang bersangkutan berhati-hati kan? Sekarang lampu merah dipakai juga, diadakan juga sepertinya tidak ada gunanya. Justru kalau di tengah malam saya lebih takut kalau untuk lewat lampu merah. Karena apa? Banyak sekali beranggapan kalau di tengah malam itu lampu merah, tapi banyak yang terobos. Justru saya lebih takut kalau di tengah malam ataupun di subuh melewati lampu hijau. Karena dari pihak berlawanan mereka selalu beranggapan apa? Mungkin tidak ada yang lewat, langsung terobos saja. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai nanti pada saat kita tiba waktu itu kita menyesal. Kalau sampai saat itu tiba kita menyesal, tidak ada gunanya lagi. Sebelum waktu itu tiba, mari kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga bukan untuk supaya maling tidak masuk ke rumah kita. Kita berjaga-jaga bukan supaya apa? Supaya harta kita semakin bertambah banyak. Kita berjaga-jaga untuk kekekalan kita, supaya kita layak masuk ke langit baru, bumi baru. Ini yang harus kita perkarakan dalam hal berjaga-jaga ini, ya. Kata berjaga-jaga yang saya telusuri, ya, di dalam bahasa aslinya yaitu Gregoreo, dalam bahasa Yunani yaitu Gregoreo, yang artinya, yang saya cari, saya pelajari, artinya juga yaitu waspada atau siaga penuh. Bukan hanya sekedar berjaga-jaga biasa, tapi kita dengan waspada penuh, dengan siaga penuh, dengan perhatian yang sungguh-sungguh, dengan perhatian segenap kehidupan kita. Artinya apa? Bukan setengah-tengah, bukan asal-asalan, tapi dengan segenap kehidupan kita, kita siaga penuh, kita waspada penuh. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena menyangkut kekekalan kita. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Satu, yaitu kita tidak tahu akhir zaman ini kapan datang. Karena kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu Tuhan kapan datang. Ada nggak yang tahu Tuhan akan datang? Saya yakin banyak sekali nubuatan ataupun ramalan tentang kedatangan Tuhan. Saya masih ingat 40 tahun lalu saya sudah diceritakan oleh seorang hamba Tuhan yang dari Jakarta pergi ke kampung kami yang sangat jauh. Dia sudah bercerita kepada saya waktu itu, saya belum mengenal Kristen. Dia sudah katakan kalau dunia ini sudah mau kiamat, lapisan ozon sudah menipis dan akan terjadi kiamat yang luar biasa. Saya masih ingat, sampai saat ini sudah 40 tahun lebih. Pada saat itu sekitar tahun 87 sekian, sudah 40 tahun lebih, Tuhan masih belum datang. Dunia masih seperti sedia apa adanya. Dunia masih berjalan seperti apa adanya. Itu masalah kedatangan Tuhan. Tapi kematian kita pribadi, seperti yang tadi saya ceritakan, warga negara India yang seorang kaya raya yang berumur 54 tahun, yang dengan dijamin kesehatannya yang sangat luar biasa, tapi mati hanya gara-gara satu lebah masuk ke dalam tenggorokan dia. Kita pun demikian. Kapanpun kita bisa mati.
Apalagi sekarang gaya hidup kita yang sudah sangat amburadul, gaya hidup kita yang sudah sangat sembarangan, sehingga membuat kesehatan kita, saya yakin, tidak seperti yang Alkitab janjikan 70 tahun bahkan 80 tahun. Kita bisa bertahan sampai 60 tahun pun sudah, puji Tuhan. Tuhan belum datang sampai saat ini karena apa? Dia masih sabar menunggu supaya kita semua bertobat dan kembali kepada rancangan Dia. Dua Petrus 3 ayat 4. 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji datang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Terus ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus lanjut. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dua Petrus 2 Petrus sebentar. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini juga yang ditanyakan pada saat itu. Tuhan masih menunggu dengan segala kesabarannya, masih menunggu kita untuk kembali kepada Dia, kepada rancangan Dia yang semula. Ingat, Tuhan sangat-sangat panjang sabar. Tapi waktu kita tidak bisa, mungkin tidak sesabar Tuhan. Kita bisa mati. Tuhan sungguh sangat sabar. Tapi umur kita bisa nggak sampai seperti kesabaran Tuhan? Jangan sampai kita belum bertobat, kita sudah mati duluan. Itu sudah tidak dapat ditolong, ya. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan akhir zaman ini. Kedua, berjaga-jaga karena pengaruh dari dunia yang sudah rusak ini. Saya melihat kita semua kadang disibukkan dengan segala kesibukan. Apalagi di daerah kota Batam ini yang sangat-sangat luar biasa jam sibuknya. Saya pertama kali masuk Batam dengan membuka toko, saya kaget dengan kehidupan di Batam ini. Jam 9 sampai jam 10 masih sangat ramai sekali. Dunia dipakai oleh iblis untuk terus memikat kita dengan segala keindahan yang ada di dalam, dengan segala kesibukan yang kita hidupi. Hati-hati semua itu Bapak Ibu. Maka kita harus berjaga-jaga dari betapa besarnya, kuatnya pengaruh dunia dalam kehidupan kita ini. Baik keindahan, kesibukan, dan segala kegiatan yang ada di dalam ini. Ketiga, karena iblis juga bermanuver luar biasa untuk mengacaukan, menggagalkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Seperti yang di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengelilingi, yang siap menerkam setiap kita anak-anak Tuhan. Kita harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat melawan iblis. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, saya yakin kita tidak akan mampu untuk melawan kuasa iblis.
Jangan melihat iblis itu seperti seekor lebah yang sangat lemah, seekor mungkin semut yang sangat kecil. Kita tidak mampu, tidak sanggup untuk melawan iblis. Percayalah Bapak Ibu, yang sanggup melawan iblis hanya satu, yaitu Roh Tuhan yang mengurapi kita, menguasai kita, dan memenuhi kita. Kalau kita masih hidup dalam kenajisan, hidup dalam segala dosa, hidup dalam segala kecongkakan, kesombongan, jangan berharap Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita. Hidup kita harus bersih. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ini adalah harga mati yang harus kita perkarakan, harus kita perjuangkan setiap saat. Maka menjadi orang Kristen, kekudusan harus kita kerjakan setiap saat sampai kita mati. Jangan berpikir saya hanya pas saat di gereja saya hidup kudus, setelah keluar dari gereja saya menjadi manusia lama kembali. Berapa lama, berapa jam kita di gereja selama seminggu? Dan berapa jam, berapa lama kita ada di luar gereja selama seminggu? Dimanapun kita berada, tempatkanlah diri kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya pada seperti malam ini kita beribadah. Dimanapun kita berada, tempatkanlah diri kita seolah-olah di dalam hadirat Tuhan. Pada saat kita menempatkan diri kita di dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Kita tidak akan berani berkata yang tidak-tidak lagi. Kita tidak akan berani berpikir yang tidak-tidak lagi. Percayalah Bapak Ibu, tempatkanlah diri kita di dalam hadirat Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bukan hanya pada saat di gereja, dimanapun di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam tidur kita pun, tempatkanlah diri kita selalu ada dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu. Ini yang akan membuat kita terus dibentengi, kita terus dipagari oleh kuasa Allah yang Maha Kuasa. Maka serangan itu akan, setidaknya ada benteng yang menghalangi serangan dari iblis. Kita tidak bisa sendiri. Dengan segala kepintaran, kehebatan yang saya miliki, kecerdasan yang saya miliki, jangan berpikir kita dapat melawan iblis. Kita ditipu dan dibohongi. Iblis tidak gampang kita lawan. Hanya dapat kita lawan dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memenuhi seluruh kehidupan kita. Apakah sampai saat ini Roh Kudus sudah diam di dalam kita, memimpin, menuntun seluruh kehidupan kita? Kalau tidak, mari kita berjuang lagi supaya Roh Kudus bisa berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan lagi hidup sembarangan sesuka-suka kita. Kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Kristus yang sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh Tuhan. Kita bukan untuk kepentingan kita lagi. Kalau kita mau menyadari, kita tidak berhak atas diri kita ini lagi. Tuhanlah yang berhak atas diri kita, karena Dia sudah menebus kita di kayu salib. Tugas kita yaitu apa? Setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga berkenan sampai kita menutup mata. Inilah PR yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Inilah PR yang harus kita kerjakan. Berjaga-jaga juga harus kita dalam kekudusan dan kesucian. Berjuanglah dalam hidup suci dan saleh. 2 Petrus 3 ayat 4. 2 Petrus 3 ayat 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur di dunia akan hangus, dan nyala api dan bumi dan segala yang akan di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
tidak bisa nego-nego lagi, tidak bisa tawar-menawar lagi. Kita harus hidup dalam kesucian. Kita harus hidup dalam kesucian dan kekudusan yang Allah tentukan bagi kita. Tidak bisa hari ini saya suci, besok saya kembali. Tidak bisa hari ini saya kembali dulu ke manusia lama saya, besok baru saya mulai hidup suci. Kalau bisa sampai besok, kalau sampai sebelum tengah malam kita selesai, jangan tunda-tunda lagi. Menunda sesuatu itu sangat tidak baik, apalagi mengenai kekekalan kita. Jangan tunda-tunda lagi. Mulai malam hari ini kita ambil keputusan, saya mau berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh setiap saat. Saya mau berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati saya, segenap hidup saya, supaya saya, kapanpun saya dipanggil, saya sudah siap. Kapanpun saya mati seperti yang dialami oleh yang diserang oleh lebah, saya sudah siap. Jangan menunda-nunda lagi. Waktu tidak banyak lagi. Dunia sekarang sudah semakin genting, seperti yang Tuhan Yesus pada masa dia di Taman Getsemani. Saat itu adalah saat yang sungguh sangat genting. Begitu juga dengan saat ini. Mari kita berjaga-jaga, karena kalimat ini terus diulang-ulang oleh Tuhan. Artinya itu sangat penting yang harus kita perhatikan. Begitu juga dengan nasib kekekalan kita. Kita harus perkarakan dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah pesan Tuhan yang harus kita lakukan. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, dan berjaga-jagalah. Kita juga harus menyadari tempat yang kita perjuangkan ini bukan dunia ini, tapi langit baru, bumi baru. Maka itu yang membuat kita harus berjaga-jaga. Itu tidak bisa dibeli dengan harta benda, dengan kekuasaan apapun. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita. Selanjutnya bagian kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita pertanggungjawabkan untuk kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin kesehatan kita juga tidak ada yang tahu kalau kita tidak medical check up. Kapan kita bisa berakhir kita tidak tahu. Sebelum hari itu tiba, baik yang muda, yang tua, kita semua sama. Kita ada expirednya, kita ada masa terakhirnya. Tapi ingat, setelah kita kembali dari ini, kita akan memulai kehidupan yang baru, yang tidak ada akhirnya. Keindahan dunia ini tidak ada setara dengan langit baru, bumi baru yang akan kita tuju. Bahkan bisa 1000 kali lipat lebih indah, lebih nikmat yang akan kita dapatkan saat kita nanti di sana. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Jangan tergoda oleh segala keindahan yang ada di dunia ini, yang diciptakan, yang ditampilkan oleh iblis supaya kita menjadi terikat di dunia ini. Keindahan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya nanti di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita berjuang bersama-sama. Jadikanlah berjaga-jaga dan berdoa ini menjadi gaya hidup kita. Mulai malam hari ini, ambil keputusan berjaga-jaga dan berdoa menjadi gairah hidup saya dan menjadi gaya hidup saya, supaya saat saya dipanggil kapanpun saya sudah siap, dan saya yakin Tuhan akan tersenyum menyambut saya di dalam kerajaan-Nya, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Disitulah sukacita, damai sejahtera yang akan kita dapatkan bersama dengan Tuhan Yesus.
Mari kita berjuang bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan yang baru disampaikan Bapak Ibu. Tuhan mau kita semua kembali ke dalam kerajaan-Nya. Dia tidak mau satu orang pun tertinggal. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau kita semua kembali ke dalam kerajaan-Nya. Mari kita responi dengan baik-baik. Responilah dengan berjuang dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Buatlah sesuatu yang baru. Kita rindu Tuhan berbuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita terus berjaga-jaga setiap saat. Bukan hanya saat dalam keadaan genting kita berjaga-jaga, tapi setiap saat, setiap waktu kita terus berjaga-jaga sampai kita kembali, sampai kita meninggalkan dunia ini. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci, hidup di bawah. Buatlah sesuatu yang baru bagi kami ya Tuhan. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam
secara kebetulan disampaikan pada malam hari. Sadarilah Tuhan begitu sangat menyayangi dan mengasihi kita. Dia tahu kita masih lengah dan lalai dalam kehidupan ini. Dia tahu kita belum mempersiapkan segala sesuatu untuk menyongsong kedatangan. Dia tahu kita tidak pernah bersiap-siap dan berdoa. Akuilah di hadapan Tuhan, minta ampun dan minta tolong kepadanya. Kalau mau jujur, kita tidak pernah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Tolong kami Tuhan. Bapa, ampuni kami. Selama hidup kami ini, kami tidak pernah berjaga-jaga dan berdoa. Kami hanya memikirkan kepentingan diri kami. Kami hanya memikirkan kebutuhan jasmani kami. Ampuni kami. Kekekalan kami sering abaikan ya Bapa. Malam hari ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau mengambil keputusan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata, berjanji, mulai detik ini sampai selama-lamanya, kami mau hidup berjaga-jaga dalam segala hal. Kami mau hidup berjaga-jaga dalam segala hal. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu. Tolong kami semua dengan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Jemaat yang Engkau kasihi, permata-permata hatimu di tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami semua. Engkau akan memberikan Roh-Mu untuk menolong, memberikan kami kemampuan. Engkau akan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dapat menghadapi serangan dari iblis yang ingin mengacaukan kami, mengacaukan persiapan kami untuk menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamalah aku Tuhan di tempat ini. Jamaah kami, jamaah aku Tuhan sekarang. Tuhan jamaah kami, terima kasih Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan akan berikan dalam hidup kami Bapa. Firman ini bukan berlalu seperti itu aja Tuhan, namun ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan sampaikan untuk kami Tuhan, bahwa waktunya telah dekat Tuhan. Maka dari itu Bapa, kami harus berjaga-jaga dan waspada Bapa. Biarlah Tuhan itu menjadi karakter kami Tuhan, di mana kami mempersiapkan diri kami Bapa untuk kami menuju kekekalan Tuhan. Namun Bapa, tuntun kami di dalam perjuangan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Bapa, karena dunia ini tidak baik-baik Tuhan.
oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kehadiran-Mu Bapa, kami boleh sampai di kekekalan nanti Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menjadikan diri kami, membawa hidup kami Bapa, untuk kami boleh hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela Bapa. Tuntun kami terus Tuhan, tegur kami Bapa ketika kami jauh daripada-Mu, tarik kami Tuhan ketika kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan dengan dunia ini Bapa. Kami mau Engkaulah Tuhan satu-satunya Bapa, Allah yang senantiasa Tuhan bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta, Bapak Hanpardi Bapa. Semakin luar biasa lagi Tuhan pakai dalam melayani Engkau. Keluarganya diberkati, usaha pekerjaannya juga diberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Bapa, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami juga diberkati Bapa. Dan pujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. GSKI Buana Raya. Kami menginformasikan buletin ibadah sepanjang minggu. Kami mengundang Bapak Ibu beribadah bersama kami di ibadah raya setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 8 pagi dan sesi kedua pukul 7 malam. Shalom teman-teman, yuk datang ke ibadah kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi di lantai 2 GSKI Buana Raya. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kami mengundang kalian untuk datang di Teens Creative Ministry pada hari Minggu jam 8.30 di lantai 1 GSKI Buana Raya. Kami tunggu ya kehadirannya. Seluruh pelayan dan calon pelayan wajib hadir di ibadah doa pelayan setiap hari Selasa pukul 8 malam di lantai 2 GSKI Buana Raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di ibadah konsel, mari bergabung bersama dengan kami setiap hari Rabu di wilayah yang terdekat dengan rumah saudara. Mari doa malam bersama dengan kami setiap hari Jumat pukul 6.30 malam di lantai 3 GSKI Buana Raya secara live streaming di channel truk.id dari GSKI Pusat. Untuk pelayan dan jemaat, kami undang boleh hadir di doa puasa setiap hari Sabtu pukul 1 siang di lantai 2 GSKI Buana Raya. Hai guys, jangan lupa datang ya di ibadah YCN setiap hari Sabtu pukul 8 malam di lantai 1 GSKI Buana Raya. YCN, go go fire! Shalom semuanya. Yuk follow akun sosial media gereja kita di Instagram, YouTube, dan Facebook di @GSKI Buana Raya Batam. Di sana kami akan update tentang kegiatan-kegiatan gereja dan info-info terkini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Come on and join us bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta dalam bidang desain multimedia dan sosmed yang rindu berkarya di dalam Tuhan, boleh hubungi contact person yang tertera di layar. Kami membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta di bidang musik seperti keyboard, bass, dan drum untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Telah dibuka kelas baptisan dan konseling pranika bagi jemaat terkasih yang ingin mengikuti kelas baptisan atau konseling pranika dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama dengan kami. Harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara dapat bertemu bersama dengan kami menuju langit baru dan bumi yang baru. Ya, puji Tuhan, mungkin ada pengumuman tambahan, boleh ditampilkan media. Ya, ini kita ada
sini mewakili dari WCM. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan kepada Bapak Koordinator, Pak Han, dan terlebih pada para pelayan GSKI di tempat ini, dan kami juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung kegiatan kami. WCM, Haleluya. Kiranya kita semuanya anak-anak WCM tujuannya adalah untuk mendewasakan kerohanian mereka, Bapak Ibu. Jadi mereka harus tetap juga waspada seperti firman tadi, harus berjaga-jaga walaupun masih muda, namun kita tetap harus waspada. Amin. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini malam hari ini. Jikalau ada, kami boleh mengenal dan boleh berdiri. Tidak ada, semuanya kita jemaat yang setia. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Namun doa persembahan dipimpin oleh Bapak Gereja. Tidak bisa berhenti. Kembalikan mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ingatkan kembali kebenaran firman Tuhan. Itu untuk kami boleh tetap berjaga-jaga dan terus berdoa apapun keadaan kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Saat sebentar Tuhan sampai kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kamu memberkati setiap kesehatan kami, pekerjaan kami, baik juga usaha kami. Tuhan yang memberkati. Kami siap untuk memberi dengan hormat, dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian Engkau layak. malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan Bapak Ibu Gembala kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Kami mohon kuasa penyertaan-Mu yang terus memberkati kedua hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya kuasa ilahi yang turun dari surga untuk terus membentengi dan memberkati hamba-Mu ini. Dan dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini juga Engkau berkati semua, berkati seluruh keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati, segala aspek kehidupan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, kami tetap membutuhkan kuasa penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang sempurna, sehingga kami semua tiba di tempat tujuan kami penuh damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengangkat kedua tangan kami mau terima berkat-Mu. Angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Segala berkat yang terbaik, yang terindah dari Bapa di surga, cinta kasih damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang bersama dengan kuasa Roh Kudus
yang menyertai kita, memimpin, menuntun seluruh kehidupan kita mulai malam hari ini hingga sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.